Sungguh mengharukan bagaimana Daud bisa memuji musuhnya itu setinggi langit. Kebanggaanmu hai Israel, mati terbunuh. Sudah gugur para pahlawan. Saul dianggap pahlawan karena dia gugur sebagai raja yang berperang. Dia dipuji lebih kuat dari singa, lebih cepat dari burung raja wali. Dan mengajak perempuan-perempuan Israel menangis karena Saul. Karena pakaian mewah yang mereka kenakan bagaimanapun juga dianggap berasal dari Raja Saul. Sungguh luar biasa Daud bisa memuji dan menangis atas kematian musuhnya. Sedangkan sifat yang sering dimiliki manusia adalah bersuka cita kalau musuhnya mengalami celaka. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon semoga kita mempunyai sikap seperti Daud. Kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak, membedakan jabatan orang dan pribadinya, dan yang terutama mampu melihat kebaikan musuh dan mengampuninya. Sulit sekali, tapi itulah ajaran Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menyambut kehadiran Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Kita persiapkan hati dengan menyadari bahwa kita orang berdosa yang membutuhkan pengampunan, bukan hanya mohon ampun dan berdamai dengan Tuhan, tetapi juga dengan saling meminta maaf kepada sesama dan membina sikap seperti Daud yang rela mengampuni musuh-musuhnya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Allah Bapa yang Maha Kudus, Yesus Kristus telah mengorbankan diri karena taat kepadamu. Anugerahkanlah kebijaksanaan-Mu agar kami memahami pengorbanan putra-Mu dan melaksanakan perintah kasih-Nya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Ketika kembali sesudah memukul kalah orang-orang Amalek, Daud tinggal 2 hari di Ziklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya,
Aku lolos dari tentara Israel. Bertanyalah pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. Maka Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang menyertai dia berbuat demikian juga. Mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat daripada singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyelamatkan perhiasan emas pada pakaianmu. Sungguh, sudah gugurlah para pahlawan di tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sedih hatiku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, dengarkan kami. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim, Benyamin, dan Manasya. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa? Mereka kau beri makan ratapan, dan kau beri minum air mata berlimpah. Engkau menjadikan kami pangkal sengketa para tetangga, dan para musuh mengolok-olok kami. Buatlah wajahmu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Haleluya, 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 haleluya. Bukalah hati kami ya Allah, agar dapat memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Para saudara yang terkasih, pada hari ini Daud memberi kita suatu pelajaran yang berharga. Manusia seringkali sulit mengampuni. Bahkan kalau musuhnya mendapat celaka, dia akan bergembira, bersorak. Dan tidak jarang orang mendoakan kematian musuh atau bahkan membunuh musuh. Seperti Saul, Raja Saul iri hati kepada Daud dan berulang kali berusaha membunuh Daud. 2 kali Daud membiarkan Saul hidup. Kemarin kita mendengar dalam kisah yang panjang bagaimana Daud sudah bisa berada di depan musuhnya yang tidur, dia bisa membunuh. Tapi suatu pelajaran yang diberikan Daud kepada kita adalah tahu membedakan antara pribadi dan jabatan. Betapapun jahatnya Saul yang mencoba membunuh Daud, mengejar-ngejar Daud, Daud melihat dalam diri Saul yang jahat dan musuhnya ini seorang yang diberkati Allah, seorang yang dipilih Allah menjadi raja. Maka dia merasa tidak berani mencederai, apalagi membunuh seorang yang dipilih dan diurapi oleh Allah. Dia bisa membedakan antara pribadi Saul dan jabatan yang diterima dari Tuhan. Maka Saul dibiarkan hidup. Hari ini Daud mendengar kematian Saul dan sahabat dekatnya Yonatan. Sungguh mengharukan bagaimana Daud bisa memuji musuhnya itu setinggi langit. Kebanggaanmu hai Israel mati terbunuh. Sudah gugur para pahlawan. Saul dianggap pahlawan karena dia gugur sebagai raja yang berperang. Dia dipuji lebih kuat dari singa, lebih cepat dari burung Raja Wali. Dan mengajak perempuan-perempuan Israel menangis karena Saul, karena pakaian mewah yang mereka kenakan bagaimanapun juga dianggap berasal dari Raja Saul. Sungguh luar biasa Daud bisa memuji dan menangis atas kematian musuhnya. Sedangkan sifat yang sering dimiliki manusia adalah bersuka cita kalau musuhnya mengalami celaka. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon semoga kita mempunyai sikap seperti Daud. Kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak, membedakan jabatan orang dan pribadinya. Dan yang terutama mampu melihat kebaikan musuh dan mengampuninya. Sulit sekali, tapi itulah ajaran Tuhan. Marilah menyatakan misteri iman kita. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau puaskan dengan santapan tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi ini. Semoga kami rela mengorbankan diri bagi sesama dan menjaga seluruh ciptaan-Mu sampai kami bersatu dalam kebahagiaan kekal di surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai.